Welcome to Mountain Design. Jangan lupa subscribe. Saat aku naik kereta, aku melihat monster dengan lengan panjang. Ia melambaikan tangan ke arahku di kabut tebal. Ketika aku bingung makhluk apa, tiba-tiba wajah ayah berubah drastis dan gemetar berkata pada ibu. Dia datang. Siapa yang datang? Itu dia datang. Dia ada di atas gunung, menatap kita dengan tajam. Ibu sepertinya teringat sesuatu. Matanya membelalak dan seluruh tubuhnya langsung tegang. Bukan, kamu pasti salah lihat. Sudah lewat belasan tahun, mana mungkin makhluk itu bisa menemukan kita? Sepertinya aku tidak salah lihat. Ibu mendengar itu langsung menempelkan wajah ke jendela, mengintip keluar. Pasti kamu salah lihat. Di gunung itu tidak ada apa-apa kok. Masa sih? Tapi aku melihatnya. Kita semua. Kita sudah pindah rumah bertahun-tahun, makhluk itu tidak pernah muncul. Kenapa begitu kita pergi jauh sekali dia malah datang? Semoga saja aku memang salah lihat. Kakak sulung berkata lalu melirik keluar jendela. Tapi detik berikutnya jantungnya membeku. Aku tidak salah lihat. Dia benar-benar datang. Ibu mendengar itu lalu kembali melongok keluar. Dan kali ini dia juga melihatnya. Habis sudah, dia benar-benar datang. Kita tidak bisa lari lagi. Kenapa? Padahal sudah lewat belasan tahun. Kenapa dia masih saja membuntuti kita? Aku dibuat bingung oleh percakapan ayah dan ibu. Lalu buru-buru bertanya. Ayah, ibu, aku juga melihat makhluk aneh itu. Sebenarnya, itu apa sih? Jangan tanya lagi. Itu adalah sesuatu yang tak bisa disebutkan namanya. Kita tidak boleh mengucapkan namanya. Kalau tidak, dia akan mengingat suara kita. Saat itu tiba, kita benar-benar tidak akan punya kesempatan lagi. Aku tak mengerti kenapa ayah ibu begitu takut. Jadi aku kembali melihat keluar jendela. Kulihat makhluk itu makin dekat. Karena hari terlalu gelap, aku tak bisa melihat jelas wujud makhluk itu. Aku hanya tahu dia makhluk berbentuk manusia. Entah kenapa, di dalam hatiku juga muncul rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Suamiku, kita tidak bisa hanya duduk di sini menunggu mati. Aku juga tidak mau menunggu mati. Tapi jalan pegunungan di depan, kereta api sudah terpaksa berhenti. Harus menunggu sampai besok baru bisa jalan lagi. Makhluk sedekat ini dengan kita, sebentar lagi dia sampai ke sini. Ayah berpikir sejenak, lalu tiba-tiba menarik tangan ibu. Cepat, kita pindah ke gerbong lain, ganti tempat duduk. Mungkin dia tidak akan bisa menemukan kita. Mendengar itu, kami segera berdiri, lalu dengan cepat pindah ke gerbong sebelah. Melihat para penumpang di sekitar, ayah baru sedikit merasa lega. Sekarang kita hanya bisa menunggu. Makhluk itu sehebat apapun, seharusnya tidak bisa menghancurkan kereta. Asal kereta bisa jalan lagi, kita akan aman. Makhluk itu tidak akan bisa mengejar kita. Ibu mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa. Tapi tepat saat itu tiba-tiba terdengar teriakan memilukan dari dalam gerbong. Gerbong yang tadinya ramai langsung menjadi sunyi. Semua orang menoleh ke arah suara itu. Yang berteriak adalah seorang pemuda. Ia menatap ponselnya dengan air mata di wajahnya. Kami langsung mengenali orang itu. Namanya Wang Qiang. Dia satu di Kaohsiung. Satu desa dengan kami. Wang Qiang, ada apa denganmu? Kenapa kamu juga ada di sini? Paman tante orang tuaku, mereka terbunuh. Apa yang kamu bilang? Bagaimana mereka meninggal? Setelah mendengar itu, Wang Qiang mengangkat ponselnya dan memperlihatkan layarnya. Di layar terlihat halaman rumah Wang Qiang. Di sana tergeletak kedua orang tuanya. Tapi mereka ternyata hanya tinggal kulit, seolah seluruh tubuhnya telah disedot habis. Para penumpang di sekitar yang melihat layar itu pun berubah wajah. Seram sekali. Apa mereka dimakan oleh beruang? Binatang berbahaya pantas dibunuh. Para penumpang berbisik membicarakan. Hanya ayah dan ibu yang tidak berkata. Ayah, ibu, apa mungkin itu ulah makhluk itu? Jangan asal bicara. Wang Qiang mendengar perkataanku, mendongak menatapku. Chen Jie, coba ulangi. Makhluk apa yang kamu maksud? Jangan dengarkan. Chen Jie asal bicara saja. Dia percaya cerita horor yang pernah aku ceritakan dulu. Setelah kehilangan orang tuanya, Wang Qiang sedih. Ia membuka kembali album foto untuk diperlihatkan kepada semua orang. Ini foto yang aku ambil saat baru keluar rumah, baru beberapa jam yang lalu. Saat itu, ayah dan ibu masih sehat-sehat saja. Kenapa tiba-tiba mereka sudah tiada? Di foto, orang tuanya melambaikan tangan, berpamitan pada Wang Qiang. Tapi seseorang menunjuk foto dan berteriak, "Cepat kalian!" Lihat apa ini? Mari kita dengarkan. Semua orang menoleh ke sudut foto, di mana sesosok buram tertangkap. Ia mengulurkan lengannya yang panjang, seolah melambaikan tangan ke arah kamera. Foto itu membeku pada saat itu. Benda apakah itu? Shi mungkin adalah pembunuh yang membunuh orang tuamu. Ya, Beruang? fotonya mungkin kurang jelas, tapi ini pertama kalinya saya melihat beruang sebesar ini. Pada saat itu, seseorang membalas. Ini jelas bukan itu. Sekarang ini musim dingin, beruang pun harus berhibernasi, mana mungkin keluar untuk beraktivitas. Lagi pula, lengan makhluk itu lebih panjang dari kakinya. Lengan beruang tidak sepanjang itu. Jadi, sebenarnya itu apa? Semua penumpang di sekitar pun terdiam, karena tak ada seorang pun yang bisa memberikan jawaban. Ayah dan ibu saling berpandangan. Ibu ingin bicara, tapi ayah menarik tangan ibu, memberi isyarat agar dia tidak bicara. Akhirnya, soal makhluk itu, orang tuaku sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya menenangkan Wang Qiang sebentar, lalu membawaku ke pojok gerbong. Ayah, ibu, kenapa kalian tidak memberitahu Wang Qiang? Kakak tidak menghiraukanku, hanya berkata pada ibu bahwa hal ini tidak boleh diceritakan. Wang Qiang baru saja keluar, tubuhnya masih membawa aroma orang tuanya. Makhluk itu sudah menghisap habis mereka. Mungkin sekarang perhatiannya sepenuhnya tertuju pada Wang Qiang. Dengan begitu kita bisa lolos dari bahaya ini. Tapi Wang Qiang itu tidak bersalah. Tapi nyawa kami bertiga jauh lebih penting. Jadi kami hanya bisa meminta maaf pada Wang Qiang. Setelah mendengar itu ibu terdiam. Aku tak mengerti apa yang mereka bicarakan dan tak berani bertanya lebih lanjut tentang makhluk itu. Pukul 9 tak ada yang terjadi. Barulah ayah dan ibu sedikit tenang. Makhluk itu mencari orang berdasarkan bau. Di kereta banyak orang. Dia tak bisa menemukan kami. Mungkin juga Wang Qiang. Jadi dia tak berani bertindak gegabah. Tapi baru saja ayah selesai bicara, tiba-tiba terdengar suara gedebuk di atas gerbong. Seperti ada sesuatu yang berat jatuh di atasnya. Tak lama kemudian, terdengar lagi suara langkah kaki di atas. Apakah benda yang jatuh di atas gerbong itu bisa berjalan? Ayah, apa itu dia yang datang? Pelankan suara. Jangan sampai dia mendengar kita.
Makhluk ini memang aneh, kita sudah pindah gerbong pun dia masih bisa menemukan kita. Saat itu, para penumpang di dalam gerbong juga mulai panik. Jangan-jangan ada hewan liar yang melompat ke atas kereta? Menurutku itu pasti harimau atau babi hutan, kalau tidak mungkin suaranya sebesar itu. Para penumpang mulai ramai membicarakannya. Salah satu pria bahkan membuka jendela kereta, lalu menjulurkan kepalanya keluar. Hati-hati, jangan sampai terluka. Pria itu tidak menjawab. Waktu berlalu, semua orang menyadari keanehan. Tubuh pria itu mengempis hingga akhirnya ambruk ke lantai. Dia disedot habis. Melihat kejadian itu, penumpang terkejut dan ketakutan. Seseorang memanggil petugas keamanan kereta. Petugas keamanan melihat kulit tubuh di lantai, menyadari keseriusan situasi, dan menanyai orang-orang tentang kejadian itu. Setelah mendengarkan penjelasan, petugas keamanan menenangkan para penumpang, lalu mengeluarkan pistolnya. Semua jangan takut. Kemungkinan ada seekor binatang buas di atas gerbong. Ingat, jangan mendekati jendela. Selanjutnya, biarkan kami yang menangani. Salah satu petugas keamanan membuka jendela, mengarahkan pistolnya keluar. Dan setelah beberapa kali tembakan terdengar, suasana di atas atap kereta pun menjadi hening. Apakah dia melarikan diri? Aku tidak yakin, tapi untuk sementara jangan bergerak sembarangan. Beberapa menit kemudian, tetap tidak ada suara apapun di atas gerbong, dan semua orang akhirnya bisa bernapas lega. Untuk berjaga-jaga, petugas keamanan tetap berjaga di dalam gerbong sambil memegang pistol. Melihat mereka, aku pun merasa sedikit lebih aman. Ayah punya pistol. Kita tak perlu takut makhluk itu. Kamu belum pernah melihatnya, jadi tak tahu berbahayanya. Pistol tak bisa melukai. Kurasa dia pergi karena terlalu banyak orang, sulit beraksi. Dan ada satu hal yang sangat penting, makhluk itu bisa mempengaruhi pikiran orang. Kita harus sangat berhati-hati. Tepat saat itu, entah kenapa aku merasa sesuatu dan tanpa sadar menoleh keluar jendela. Tapi di detik berikutnya, jantungku seolah berhenti berdetak. Di luar jendela yang gelap gulita, sepasang mata besar menatapku tajam. Mata itu sebesar mangkuk dan memancarkan cahaya kuning yang aneh. Dalam sekejap, makhluk itu kembali menghilang ke dalam kegelapan malam. Aku ketakutan sampai tak bisa bersuara. Seluruh tubuhku gemetar, tak terkendali. Ada apa, nak? Ayah, aku melihat wajah makhluk itu. Apa yang kamu bilang? Secara refleks, dia pun menoleh keluar jendela, tapi tidak melihat apa-apa. 1 jam lagi berlalu. Melihat tidak ada pergerakan apapun di luar jendela, 2 petugas polisi kereta itu pun pergi sambil membawa senjata mereka. Pada pukul 2 dini hari, aku benar-benar terlalu mengantuk. Tanpa sadar aku pun tertidur. Setengah sadar, aku merasa ada yang membelai kepalaku. Bu, jangan dielus lagi, cepat tidur saja. Mendengar itu, wajah ibu langsung berubah. Nak, ibu tidak menyentuhmu sama sekali. Jawabannya membuatku langsung terbangun, rasa kantukku pun hilang seketika. Namun tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah gerbong. Tampak sebuah batu besar menggelinding turun dari gunung dan menghantam gerbong hingga berlubang besar. Setelah itu, seekor makhluk berbulu lebat langsung menarik keluar salah satu penumpang.